Nah, setelah berhasil ngerayu sang istri, dan ketika baru mau ngelakuin hubungan dewasa itu, si Ilham ini kaget banget loh. Gara-gara ngeliat ada bekas cupangan. Halo lur, kumaha damang? Dah mangati ya. Kali ini ada sebuah requestan dari salah satu subscriber soal seorang istri yang kelihatan bekas cupangan di dadanya nih sama suaminya. Dan harus berakhir ngeri banget sih. Sebelum itu buat kalian yang kesusahan nerima notifikasi channel YouTube dari AA, caranya gampang banget kok. Tinggal subscribe, terus nyalain lonceng notifikasi all, biar kalau ada video baru, kalian gak akan ketinggalan. Gak usah berlama-lama lagi, langsung aja kita gaskan ke case-nya. Nah, sebelum masuk ke kronologinya, AA mau kasih tahu dulu nih, kalau kasus ini bakal banyak yang di-blur, karena beberapa waktu lalu AA sempat kena teguran dari keluarga korban. Ya intinya, kasus ini sebagai pembelajaran aja ya, supaya nggak berakhir kayak gini lur. Kasus yang dilatar belakangi perselingkuhan dan berujung dengan duka ini terjadi pada tahun 2017 lalu nih lur. Diawali dari seorang pria bernama Ilham Rois berusia 41 tahun. Jadi dia ini merupakan seorang warga kampung Malang, Tegalsari, Surabaya. Diketahui, Ilham ini udah menikah dengan seorang wanita bernama Uti Aristanti atau yang lebih akrab disapa Santi. Pernikahan mereka udah berjalan nih selama 20 tahun dan udah dikaruniain 3 orang anak. Keluarga Ilham ini bisa dibilang keluarga yang sederhana ya lor. Mereka sekeluarga ini tinggal di rumah kos di desa Bambe, Gresik. Menurut beberapa tetangga, keluarga Ilham ini dikenal sebagai sosok keluarga yang harmonis dan gak pernah sekalipun terlihat bertengkar. Ilham juga dikenal sebagai sosok yang penyayang, baik dan setia. Namun sayangnya nih ya lor, hubungan pernikahan suami istri ini yang udah terjalin selama 20 tahun itu harus kandas karena sang istri ini ketahuan selingkuh nih sama laki-laki lain. Bahkan perselingkuhannya ini berhasil dibongkar oleh suaminya sendiri loh. Semua kejadian ini bermula nih ketika Ilham seringkali ngeliat pesan singkat masuk ke ponsel istrinya dari pria yang gak dikenal. Selain itu, Ilham juga beberapa kali nih mergokin ada panggilan telepon dari nomor yang gak dikenal. Nah, karena hal itulah Ilham dan Santi ini seringkali cekcok di dalam rumah. 2 minggu setelah pertengkaran itu, atau tepatnya pada tanggal 7 Juni 2017, sekitar jam 10 malam, Ilham tiba-tiba ngajak istrinya nih untuk jalan-jalan menggunakan sepeda motornya. Nah, di tengah perjalanan, Ilham sempat ngajak istrinya untuk makan gado-gado di pinggir jalan. Setelah itu, mereka berdua kembali lagi nih, ngelanjutin perjalanannya untuk berkeliling kota. Di tengah perjalanannya ini, Ilham itu berhenti di sebuah kios bensin eceran dan ngebeli 3 liter bensin. Tapi dari 3 liter bensin itu, gak semuanya dimasukin ke dalam motornya. Jadi, 2 liter bensinnya dimasukin ke dalam tangki motor, sedangkan yang 1 liternya lagi dimasukin ke dalam plastik. Nah, dari sini sebenarnya Santi ini udah ngerasain ada hal yang janggal karena kelakuan aneh suaminya itu. Tapi si istrinya ini tetap berusaha berpikiran positif selama di perjalanan. Sekitar 1,5 jam dari waktu mereka pergi keluar nih, atau tepatnya pada tanggal 7 Juni 2017, jam 11:30 malam hari, si Ilham malah ngajak istrinya buat ngelakuin hubungan suami istri di semak-semak persawahan di daerah desa Kesamben di Riorejo, Gresik. Ketika mereka berdua ini sampai di area persawahan itu, Ilham terus ngerayu istrinya buat ngelakuin hal begituan. Saat itu ya Ilham cuma beralasan jika selama ini dia ngerasa gak nyaman dan gak leluasa aja jika mereka ini ngelakuin hubungan dewasa di rumah kos gara-gara kan ada ketiga anaknya itu ya. Nah, setelah berhasil ngerayu sang istri dan ketika baru mau ngelakuin hubungan dewasa itu, si Ilham ini kaget banget loh. Gara-gara ngeliat ada bekas cupangan. Ilham langsung nampar istrinya. Mereka berdua ini juga sempat terlibat adu mulut nih di tengah area persawahan itu. Di saat emosi Ilham ini semakin memuncak, si Ilham ini langsung nyekek leher si Santi hingga istrinya itu jatuh dan pingsan. Setelah itu si Ilham ini langsung nyiramin bensin yang udah dibeli tadi ke tubuh istrinya dan langsung ngebakarnya sampai dia tewas. Setelah ngelakuin semua perbuatannya itu, Ilham yang ketakutan langsung bergegas pergi nih dari lokasi kejadian terus kabur menuju Sleman, Yogyakarta. Keesokan harinya di tanggal 8 Juni 2017, sekitar jam 9 pagi, ada seorang warga yang kebetulan lagi ngelintas di area persawahan itu. Terus dia itu nyium bau angus kebakar. Saking penasarannya,
dia akhirnya mutusin untuk cari bau itu. Pas lagi dicari-cari, akhirnya dia kaget banget sama penemuan sosok tubuh cewek dalam keadaan mengenaskan dengan luka bakar hampir di seluruh tubuh dan dalam posisi tangan di atas kepala serta mulutnya ini menganga. Dia ini langsung minta pertolongan dan ngelaporin temuan itu ke pihak kepolisian. Ngedapetin laporan itu, pihak kepolisian dari Polres Gresik langsung datengin lokasi untuk ngelakuin evakuasi dan olah TKP. Pihak kepolisian langsung ngebawa jasad itu ke rumah sakit terdekat untuk segera dilakukan otopsi dan penyelidikan lebih lanjut. Berdasarkan hasil otopsi ya lur, diketahui nih penyebab kematiannya gara-gara luka bakar yang mencapai 90% di sekujur tubuhnya. Bayangin aja ya, 10% aja udah sakitnya minta ampun. Pas udah dilakuin penyelidikan pengembangan dan pemeriksaan saksi-saksi dari keluarga, ditambah saksi di lokasi kejadian, pihak kepolisian akhirnya mulai ngeburu Ilham Rois nih. Nggak perlu waktu yang lama nih bagi tim kepolisian dari Polres Gresik untuk ngejar pelaku dari kasus ini nih lur. Dan di tanggal 9 Juni 2017, tim Polres Gresik berhasil nangkap Ilham Rois tanpa perlawanan saat dia lagi berada di sebuah masjid daerah Sleman, Yogyakarta. Setelah penangkapan itu, Ilham langsung dibawa ke Polres Gresik untuk proses penyelidikan. Dari penangkapannya itu, pihak kepolisian juga ngamanin barang bukti berupa satu buah sendal bekas kebakar, satu buah ember warna orange, satu buah bra yang udah kebakar juga, ada juga pembalut yang udah kebakar, sama seuntai rambut warna hitam yang udah kebakar. Bingung juga ya, dia ngebawa buat apaan tuh rambut. Di dalam proses interogasinya sendiri nih ya, Ilham ngakuin semua perbuatannya. Untuk motifnya, Ilham ngaku nih, kalau dia kesel dan emosi sama istrinya, gara-gara selingkuh, ditambah lagi, dia benar-benar nggak nyangka ketika nemuin bekas kecupan di bagian tete istrinya. Ya endingnya Ilham ya nggak mampu ngeredam emosinya. Dan di tanggal 27 September 2017, sidang perdana untuk kasus ini pertama kali digelar nih di Pengadilan Negeri Gresik. Ya untuk proses persidangannya sendiri bisa dibilang cukup lama ya lur. Selain itu, proses persidangannya berjalan dengan penuh haru ketika jaksa penuntut umum menghadirkan anak kandung dari Ilham Rois di pengadilan sebagai saksi. Saat itu ya anak kandung dari Ilham Rois ini mengatakan jika ia nggak mengetahui persis nih bagaimana kejadian naas itu terjadi. Dia juga nyampein kalau selama ini ayahnya itu adalah figur ayah yang baik, setia, sayang dengan keluarga, peduli, dan gak temperamental. Sehingga dia minta sama majelis hakim untuk ngehukum ayahnya dengan seringan-ringannya. Walaupun udah terbukti ya, kalau ayahnya sendiri yang ngehabisin ibunya sendiri. Selain itu, dengan terbata-bata nih lur, dia juga nyampein, dia beserta dua adiknya ini udah maafin semua perbuatan ayahnya. Pokoknya mereka sayang banget lah sama ayahnya dan masih ngebantuin figur seorang ayah serta pelukan dari ayahnya. Setelah melalui proses persidangan yang cukup panjang, akhirnya Ilham Rois ini cuma dihukum 9 tahun penjara aja. Ya bagaimanapun kisahnya dan perjalanannya, tetap aja si Ilham Rois ini salah ya lur, karena udah ngehilangin nyawa orang. Sebenarnya AA salut banget lah sama anaknya yang udah mau maafin ayahnya. Tapi kalau seandainya posisinya itu di kalian, gimana nih lur? Coba deh komentar di bawah. Mungkin segitu dulu ya kasus kali ini. Semoga bisa diambil hikmahnya dan dibuang sisi negatifnya. I'm Jurnal AA, and still next time, stay safe ya lur.